Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur pada kesempatan ini dapat berkumpul kembali di tempat ini di Santo Yohanes Baptista Parung ini dalam rangka merayakan Misa Kudus khususnya untuk saudara-saudara kita yang berada di binaan lembaga pemasyarakatan. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum Misa Kudus dimulai, nanti ada prakata dari Ketua Komisi Sahabat Lapas Keuskupan Bogor. Untuk itu, Bapak, Ibu yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan juga mempersiapkan diri kita untuk merayakan Misa Kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu, Misa Kudus ini nanti akan kita siarkan langsung dari Paroki Yohanes Baptista Parung dan juga nanti akan dipimpin oleh Pastor RD Dionysius Manopo. Sebelum memulai misa ini, mari kita dengarkan prakata yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Sahabat Lapas Keuskupan Bogor. Waktu kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi rekan-rekan yang ada di dalam lapas dan rutan, para warga binaan. Pertama kali kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya, karena bimbingannya, maka kita bisa berada kembali di tempat ini untuk mengadakan misa, untuk mengadakan pertemuan, untuk bisa memberikan penguatan bagi saudara-saudara kita, saudara-saudari kita yang ada di dalam lapas ataupun rutan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa memperkuat iman kita di dalam menghadapi perjalanan hidup kita. Kita juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Paroki Yohanes Baptista Parung ini yang berkenan untuk menyelenggarakan pelayanan misa online ini. Bagi para warga binaan yang ada di dalam, semoga ini bisa menguatkan kita semua, menguatkan saudara-saudari yang ada di dalam, karena bagaimanapun juga semuanya terjadi di dalam rencana Tuhan sendiri. Seperti nanti yang kita akan dengarkan di dalam firman yang disampaikan, yang kita bacakan dari Putra Sirah, itu mengatakan bahwa sebab emas diuji dalam api, tetapi orang yang dikasihi Tuhan diuji dalam kancah penghinaan. Jadi percayalah bahwa Anda semua yang ada di dalam, Anda sedang dibina, sedang diuji di dalam kancah penghinaan, seperti emas yang diuji di dalam api. Ingatlah bahwa Tuhan akan selalu
menuntun kita, menghiraukan kita, dan kita akan selalu ada di dalam bimbingannya dan dikuatkan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menguatkan iman dan meneguhkan jalan kita untuk di masa yang akan datang. Semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih atas semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Tuhan dan terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersama-sama ingin kembali diundang oleh Tuhan bersekutu di dalam namanya. Melalui kesempatan di dalam perayaan Ekaristi ini, sebagai murid-murid Kristus, kita hendak menimba kekuatan rohani daripadanya, terutama di saat kita mendengarkan sabda-sabdanya yang akan menjadi terang dan pelita di dalam langkah hidup kita. Maka dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita. Kita hendak mengawali perayaan Ekaristi ini dengan pertama-tama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita ungkapkan sesal dan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, pada para malaikat dan orang kudus,
dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau tak pernah meninggalkan umat-Mu. Utuslah Roh-Mu mendampingi kami pada saat kesesakan dan kesulitan hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Putra Sirat. Anakku, jika engkau mau mengabdi kepada Tuhan, bersiap sedialah menghadapi pencobaan. Tabahkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan gelisah pada waktu malang. Berpautlah kepada Tuhan, jangan berpaling daripadanya, supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Terimalah saja apapun yang menimpa dirimu, dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Sebab emas diuji dalam api, tetapi orang yang dikasihi Tuhan diuji dalam kancah penghinaan. Percayalah pada Tuhan, maka Ia pun menghiraukan dikau. Ratakanlah jalanmu dan berharaplah kepadanya. Kalian yang takut akan Tuhan, nantikanlah belas kasihan-Nya dan jangan menyimpang, supaya kalian jangan terjatuh. Kalian yang takut akan Tuhan, percayalah padanya, niscaya kalian tidak akan kehilangan ganjaran. Kalian yang takut akan Tuhan, harapkanlah yang baik, sukacita kekal, dan belas kasihan. Ingatlah akan angkatan yang sudah-sudah, dan perhatikanlah. Pernahkah Tuhan mengecewakan orang yang berharap kepadanya? Pernahkah Tuhan meninggalkan orang yang tekun bertakwa? Pernahkah Tuhan tidak menghiraukan orang yang berseru kepadanya? Sungguh, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia mengampuni dosa dan menyelamatkan di waktu kemalangan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu sewaktu ditimpa kemalangan, dan pada hari-hari kelaparan, mereka akan menjadi kenyang. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi, sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak.
Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang kubanggakan selain salib Tuhan. Karenanya dunia tersalib bagiku, dan aku bagi dunia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, terutama para warga binaan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom semuanya. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam perayaan Ekaristi Kudus ini karena kita hendak bersama-sama menimba kekuatan rohani dari Tuhan Sang Juru Selamat kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita akan memulai permenungan kita dengan sedikit sharing dari saya tentang pengalaman menjadi seorang pastor selama kurang lebih sudah jalan tahun keempat ini. Saya menyadari bahwa menjadi seorang pastor itu ternyata banyak sekali kemudian tanggung jawab yang mengiringinya. Banyak kemudian juga tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Saya menyadari kalau mengandalkan kekuatan diri saya semata, tampaknya saya tidak akan sanggup untuk menjadi seorang pastor. Karena ada begitu banyak tugas, ada begitu banyak tanggung jawab, ada begitu banyak pelayanan yang harus kami jalani. Singkat kata, gambaran kasarnya saja, misalnya kami di Paroki Santo Johannes Baptista Parung ini. Di sini kami ada 2 pastor,
dengan umat kurang lebih 4.000 orang. Itu berarti satu pastor itu harus melayani 2.000 umat kurang lebih. Dan itu menjadi sebuah jumlah yang besar, dan tampaknya kalau mengandalkan kekuatan diri saya semata, sekali lagi akan saya katakan bahwa saya tidak akan pernah mampu menjalani semua tanggung jawab, semua tugas, dan semua pelayanan yang diberikan kepada saya. Tetapi puji Tuhan, bahwa di dalam penggembalaan saya menjadi seorang pastor, ada begitu banyak orang-orang baik yang mau membantu pelayanan saya di dalam menjalani tugas dan pelayanan ini. Ada begitu banyak orang-orang yang dengan sukarela juga memberikan dirinya agar membantu pelayanan ini dapat terlaksana. Hal itu dapat kita lihat misalnya pada kesempatan pagi hari ini, ketika kita hendak menjalani perayaan Ekaristi yang dikhususkan bagi saudara-saudari yang ada di lapas dan di rutan. Jika saya diminta untuk mempersiapkannya sendiri, maka saya rasa perayaan Ekaristi ini tidak akan pernah terselenggara. Tetapi syukurlah bahwa banyak orang-orang baik yang terlibat di dalam persiapan ini. Syukurlah bahwa kemudian banyak orang yang terpanggil untuk juga membantu persiapan pelaksanaan perayaan Ekaristi ini. Dan saya menyadari bahwa dengan adanya orang-orang baik tersebut, saya kemudian dapat mengandalkan mereka dan meyakini bahwa kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Saudara dan saudariku yang terkasih, demikianlah sedikit pengalaman bagaimana ternyata di dalam kehidupan sehari-hari rasanya manusiawi sekali kalau kita itu jika memiliki teman atau jika memiliki sesama, kita akan memiliki rasa ketenangan karena kita dapat mengandalkan mereka untuk membantu di dalam situasi sulit ataupun tantangan dan cobaan hidup kita. Hari ini saudara dan saudariku yang terkasih, terutama saudara dan saudariku yang ada di rutan dan lapas Sekeuskupan Bogor, Sabda Tuhan yang hari ini kita dengarkan bersama hendak menyampaikan sebuah pesan rohani yang senada juga kepada kita semua. Hari ini kita ingin diingatkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang sedang berziarah di muka bumi ini. Oleh karena itu, sabda Allah yang hari ini kita dengarkan bersama sungguh menekankan dan sungguh mengajak kita semua bahwa kita dipanggil untuk mau mengandalkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat di dalam langkah hidup kita masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh bacaan pertama, benang merah dari bacaan pertama menunjukkan kepada kita bahwasanya akan selalu ada kemenangan, akan selalu ada kemuliaan, akan selalu ada keselamatan bagi orang-orang yang mau mengandalkan dan berserah kepada Tuhan. Dan itulah panggilan Tuhan kepada kita semua. Ia menyampaikan kepada kita bahwasanya adakah Tuhan meninggalkan engkau ketika engkau sedang membutuhkannya? Pernahkah Tuhan meninggalkan orang yang berharap kepadanya? Pernahkah Tuhan meninggalkan orang yang tekun bertakwa? Pernahkah Tuhan tidak menghiraukan orang yang berseru kepadanya? Dan inilah sabda Tuhan yang menyegarkan dan menenangkan kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam kepada setiap orang yang berseru dan mengandalkan Dia. Hal ini juga semakin dipertegas ketika kita mendengarkan Mazmur tanggapan dengan kata-kata, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Saudara dan saudariku, terutama para warga binaan, inilah sabda Tuhan yang kembali hendak memberikan kekuatan rohani kepada kita semua, terutama pada kesempatan pagi hari ini yang mengikuti perayaan Ekaristi ini. Kita semua diundang untuk mau memberikan, menyerahkan, dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan semata. Hanya bersama dengan Tuhan bahwa kita akan memperoleh kemenangan dan keselamatan. Hanya dengan berserah dan mengandalkan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, bahwa kita yakin Tuhan akan bertindak menyelamatkan kita semua. Dan pada akhirnya, saudara dan saudariku yang terkasih, terutama para warga binaan,
Hari ini di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan bersama, Tuhan mengajak kita untuk semakin mengkonkretkan penyerahan diri kita kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa hendaknya kita seperti anak kecil kepada Bapaknya. Dan inilah panggilan juga bagi kita semua. Di dalam perjalanan hidup kita ini, mungkin seringkali kita masih mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Mungkin di dalam perjalanan hidup kita ini, kita masih mengandalkan status, jabatan, ataupun materi dari dunia ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, hari ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, tak peduli apapun latar belakang kita, tak peduli apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini, kita semua diajak untuk menjadi seperti seorang anak kecil yang senantiasa mendambakan dan mengharapkan bantuan Bapaknya. Kita semua diajak untuk melihat diri kita sebagai anak yang kerdil di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian, kita tak akan henti-hentinya berseru memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Maka dari itu, saudara dan saudariku, terutama para warga binaan yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga kesempatan untuk dapat berjumpa, berdoa, dan mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini sungguh memberikan sebuah fondasi, sungguh memberikan sebuah kekuatan rohani bagi kita semua bahwa masih ada masa depan dan harapan yang besar dan terang benderang bagi kita semua. Asalkan mulai dari saat ini, kita mau berserah, menyerahkan diri, dan mengandalkan Tuhan di dalam langkah hidup kita. Semoga sabda-sabda Allah yang hari ini kita dengarkan bersama, sungguh memberikan sebuah penegasan, sungguh memberikan sebuah kekuatan rohani, sehingga kita semua pada saat ini tidak pernah menyerah dengan keadaan kita, tetapi justru dengan kerendahan hati, kita semua diajak untuk mau mematikan diri kita dan menyerahkan diri kita hanya kepada kasih Tuhan semata. Mari andalkan Tuhan, bukan andalkan manusia. Tuhan memberkati kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, terutama para warga binaan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan adalah Allah Sang Juru Selamat di dalam hidup kita. Kepadanya lah kita hendak mengharapkan segala doa dan permohonan kita. Mari kita sampaikan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Bagi gereja umat Allah, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Semoga umat Allah yang percaya pada ajaran Yesus Kristus telah menerima pembaptisan dan berhimpun dalam namanya, senantiasa percaya pada pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi hidupnya dalam situasi apapun. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga binaan di rutan dan lapas, Tuhan menaruh belas kasih kepada mereka yang bertobat. Semoga warga binaan yang sedang dalam proses pembinaan saat ini senantiasa mengalami tuntunan Roh Kudus, sehingga menjelang masa Prapaskah ini mereka dapat merasakan kerahiman Tuhan dalam dirinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Komisi Sahabat Lapas, Tuhan benteng dan perisaiku, semoga mereka selalu bersatu dalam doa, hadir dalam kasih, berjabat dalam persaudaraan untuk melakukan pelayanan sesuai ajaran Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir di sini, Tuhan Raja Maha Mulia dan kekal, semoga sabda Tuhan yang kita dengar dan renungkan hari ini menyadarkan kita
untuk jangan bertegar hati, agar Tuhan berkenan melimpahkan rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita hening sejenak. Mari kita sampaikan doa dan permohonan kita masing-masing kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kesempatan yang kau berikan kepada kami pada hari ini untuk dapat menyampaikan doa dan permohonan kepadamu. Kepadamu kami serahkan segala permohonan ini, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur persembahan kami ini. Semoga kami semakin mampu mengandalkan Engkau dalam hidup kami dengan pengasihan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu, yang melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendakmu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi.
Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku, yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Beri
berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara dan saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah para saudara yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tetap bersebelah saja, rasakan semua.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, berkat Ekaristi ini kami memperoleh daya kekuatan untuk melayani sesama. Semoga Engkau senantiasa mendampingi hidup kami sampai kami mengalami hidup abadi di surga dengan pengasihan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara dan saudariku yang terkasih, sebelum kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini, saya Romo Dion ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga binaan yang telah dengan setia mengikuti perayaan Ekaristi ini. Besar harapan kami bahwa pelayanan rohani yang kita sama-sama laksanakan pada pagi hari ini sungguh dapat memberikan kekuatan rohani pula bagi kita untuk dapat terus menempuh perjalanan hidup kita sebagai murid Kristus yang sejati. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Sahabat Lapas yang telah memfasilitasi untuk melaksanaan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Paroki Santo Johannes Baptista Parung sebagai tuan rumah di dalam pelaksanaan Ekaristi pagi hari ini. Terima kasih atas segala keramahan dan kebaikan hatinya sehingga perayaan Ekaristi ini dapat terlaksana. Dan pada akhirnya saya selaku pastor di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir di tempat ini, yang telah memberikan waktu dan perhatiannya yang tulus kepada seluruh warga binaan. Semoga cinta yang senantiasa ada ini dapat terus bertumbuh, berkembang, dan pada akhirnya kita harapkan buah-buah yang baik di dalam hidup para warga binaan. Kini saudara-saudariku yang terkasih, mari kita akhiri rangkaian Ekaristi kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi kita telah selesai.